Kita akan bersama mendengarkan pengajaran dari Pak Yakub Esra. Selamat pagi Pak Yakub. Selamat pagi semuanya, Shalom. Silakan Pak Yakub. Hari ini saya melanjutkan seri karakter Kristus, temanya kesederhanaan. Simplicity. Kenapa perlu sederhana? Karena di zaman sekarang ini kita tahu ya, kesederhanaan itu menjadi hal yang penting supaya kita tidak dibuat iri hati atau orang lain iri hati kepada kita. Saya sendiri tinggal di daerah yang masyarakatnya tidak mewah gitu ya. Bahkan cenderung rumah saya lebih baik daripada rumah mereka. Ya, kesederhanaan bukan berarti kita pro kemiskinan, tidak. Kesederhanaan bicara mengenai berkecukupan, tidak pamer, tidak konsumerisme, tidak berlebihan. Kesederhanaan bicara mengenai kerendahan hati, bicara mengenai sikap hati yang tidak terikat kepada kekayaan, saudaraku. Ya, yuk kita lihat pengertian kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sikap hati yang tidak terikat pada kekayaan, tidak terikat kepada status, tidak terikat kepada penampilan luar. Kesederhanaan adalah hidup fokus pada tujuan rohani dan yang terpenting melakukan kehendak Tuhan. Kesederhanaan bukan hanya berarti kemiskinan atau hidup seadanya, melainkan mengutamakan nilai kekal di atas kenikmatan sementara. Apa itu nilai kekal? Nilai kekal itu keselamatan, penyangkalan diri, tidak belanja karena keinginan, karena kebutuhan. Nilai kekal itu bicara mengenai mengasihi dan mengampuni. Nilai kekal itu bicara hidup jadi terang, berdampak. Ya. Hal-hal yang kita bawa ketika kita masuk di dalam kerajaan surga. Bagi Kristus, ya Tuhan kita, kesederhanaan terlihat dalam cara hidup Tuhan Yesus. Dia lahir di palungan, melayani tanpa kemewahan, dan memusatkan hidupnya pada misi Bapa. Ya, ditulis dalam Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20 bilang begini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Walaupun secara alegoris atau perumpamaan, dia mau tinggal di dalam hidup kita, tetapi dia tidak lahir memilih sebagai anak seorang raja atau orang yang terkenal, tetapi bahkan hidup dengan sederhana bersama ayah ibunya Yusuf dan Maria. Hidup sebagai tukang kayu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan Kristus, ya. Lahir dalam kerendahan, bukan di istana tetapi di kandang, ya.
Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Ya, palungan itu tempatnya domba, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Allah Tritunggal yang reinkarnasi menjadi manusia betul-betul dari lahir, ya, mendedikasikan dirinya untuk hidup sederhana, hidup apa adanya, asal ada kebutuhan dia bekerja sebagai tukang kayu dan mengasihi saudara-saudaranya. Saudara tahu, adik dari Tuhan Yesus itu Yakobus, ya, yang menulis kitab Yakobus, ya. Dia cukup dekat dengan Yakobus sehingga ketika Yesus usia 30 dan mulai melayani, si adik ini lahir dari kandungan Maria juga, tapi ayahnya adalah Yusuf, ya. Sedangkan Yesus ayahnya adalah Roh Kudus, kandung dari Roh Kudus. Konon kromosomnya 23. Karena 23-nya itu tidak kelihatan. Dia tidak mengikatkan hati pada materi. Yesus mengajarkan harta di surga lebih berharga. Matius 6 ayat 19 dan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita ikut prihatin ketika demo kemarin, ya, beberapa anggota DPR dijarah rumahnya, dan ternyata rumahnya sangat luar biasa, ya. Mobil mewah dan hal-hal yang tidak perlu seharusnya terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita membuat iri orang lain karena kita pamer? Apakah hidup kita cukup rendah hati, cukup sederhana, tidak menonjolkan kehebatan kita? Penting hidup kita berpadanan dengan Kristus. Karena Kristus tidak terikat materi, hidup di dalam kesederhanaan. Ya, teladan Kristus, ya, hidupnya nomaden dalam pelayanan. Waktu usia 30, dia bisa tinggal di mana aja, makan apa saja, mengandalkan pemeliharaan Bapa. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata padanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bisa ditafsirkan bahwa hidup nomaden juga. Ya. Tapi secara alegoris, dia mau tinggal di dalam hidup kita. Dia berbicara jujur dan sederhana, tanpa berlebihan atau memanipulasi. Kesederhanaan tampak dalam perkataan maupun perbuatan kita. Dia mau bergaul dengan siapa saja, bahkan dengan orang Samaria, bahkan dengan para pemungut cukai, bahkan para pelacur. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya,
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Saudaraku, dalam tutur kata, dalam berpakaian, dalam bersikap, bergaul, Yesus tidak pernah membedakan suku, ras, dan agama. Yohanes 3:16 berkata, kasih Allah begitu besar terhadap seisi dunia ini. Dia mencoba, memang dia lahir di Timur Tengah sebagai ras Yahudi, ya. Tetapi bangsa Israel tidak berarti dia lebih hebat daripada yang lain. Karena kita juga, kata Rasul Paulus, adalah Israel rohani, saudara. Saudara dikasih Tuhan, musuh kesederhanaan adalah keserakahan. Apa itu keserakahan? Selalu merasa kurang. Ada mobil, mungkin pengen mobil lagi. Ada handphone, mungkin handphone lagi. Ada baju, pengen baju yang mirip lagi. Ya, saudaraku, Simon Cowell itu saking senangnya dengan kaos hitam, ya. Simon Cowell itu yang mendirikan American Idol itu, ya. Maka dia punya kaos hitam itu sampai 100 lebih, saudara. Itu satu kaos mahal sekali. Karena dia begitu senangnya mengkoleksi. Ya. Dulu saya suka koleksi pulpen, ya. Tapi saya sekarang bertobat, saudaraku. Dulu pulpen yang mereknya mahal-mahal itu suka saya. Tapi di dalam Kristus, saudaraku, sesuatu yang serakah itu tidak boleh, ya. Selalu merasa kurang. Dalam materi terutama, ya. Kalau haus dan lapar, ya nggak apa-apa tentang kebenaran. Kecintaan berlebihan pada materi itu artinya menilai diri dari apa yang dimiliki. Ya. Saya juga menyarankan agar kita kalau tidak ada uang, tidak perlu membeli barang yang palsu, nggak perlulah gitu. Jadi apa aja yang sederhana nggak apa-apa. Mau beli mobil Cina juga nggak apa-apa, ya. Nggak usah mobil Eropa. Ya. Kecintaan yang sesuai dengan kebutuhan. Konsumerisme, gaya hidup boros demi gengsi. Ya. Gengsi itu sikap hati yang ingin dilihat hebat gitu. Iya. Saya sendiri sebenarnya ya terus belajar sehingga gelar S3 saya cukup banyak dan sampai jenjang profesor. Tetapi rasanya nggak perlu itu kalau dipasang gelar itu. Nama saya ya Yakub Esra gitu aja. Ya. Kebanggaan status, mencari pengakuan lewat penampilan luar. Kita harus cantik, kita harus ganteng, kita harus baik, harus rapi. Tapi tidak norak, ya. Itu penting, tidak norak. Ya. Tidak pamer gitu. Ya. Atau kecemasan berlebihan akan masa depan, itu musuh kesederhanaan. Ya. Menumpuk demi rasa aman.
Apakah rasa aman kita datangnya dari apa yang kita pegang, apa yang kita miliki? Saya bersaksi pada waktu saya tahun 89 sampai 99 itu saya bekerja berpartner dengan orang Singapura. Di dompet itu adanya US dollar atau Singapore dollar. Ya. Tapi sekarang saya malah nggak bawa dompet. Isi uangnya ya seadanya. Ya. Kalau dulu nggak bawa sekian juta gitu ya, kalau dirupiahkan, rasanya nggak aman gitu. Tapi kalau sekarang ya udah, bawa puluhan ribu, ratusan ribu sudah cukup ya buat parkir, buat memberi kepada para orang miskin yang membutuhkan. Itu sudah cukup. Saya tidak cemas akan masa depan saya, karena Tuhan yang pegang hari esok. Kebutuhan untuk pamer itu juga musuh kesederhanaan. Ingin terlihat lebih dibanding orang lain. Ketidakpuasan hati, ya, sulit bersyukur dengan apa yang ada. Mau terus, ya. Plato berkata secara alegoris, hati manusia itu lebih besar sedikit daripada besarnya bumi ini. Artinya, manusia itu kalau dikasih seisi bumi juga masih kurang karena hatinya lebih besar sedikit. Saudaraku, sekarang saya berikan latihan karakter supaya bisa sederhana ya, latihan karakter. Ayo belajar bersyukur setiap hari atas kebutuhan yang tercukupi. Ayo mengendalikan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Kebutuhan Tuhan cukupi loh, Matius 6 ayat 33. Tapi keinginan kagak. Berbagi berkat dengan orang lain. Nggak pelit, saudaraku. Menetapkan batas konsumsi. Tidak membeli hanya untuk memuaskan ego. Mengutamakan relasi dan pelayanan di atas materi. Merenungkan kembali tujuan hidup. Apakah mengejar kekayaan atau kesetiaan kepada Tuhan. Melatih kejujuran dalam ucapan dan tindakan tanpa kepura-puraan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bersaksi. 2 tahun yang lalu, kami harus melayani di Eropa. Dan saya biasanya tiket ekonomi dengan pesawat yang paling murah. Tapi entah hari itu, hati saya kasihan dengan istri saya. Karena lututnya sakit dan baru dioperasi. Saya cuma bilang, Tuhan, andaikan kami punya uang, kami bisa duduk di tempat yang lega ya. Saya berpikir depan itu kakinya lebih lega. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada pembicaraan dengan seorang anak Tuhan dan mereka memberikan kami
tiket bisnis kelas. Dan itu membuat kami bisa lebih nyaman dalam perjalanan pulang pergi ke Eropa. Dan itu tidak sering terjadi, saudaraku. Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan mencukupi sesuai dengan waktu dan situasi yang ada. Ketika saya mengutamakan kebutuhan, Tuhanlah yang memberikan keinginan hati kita. Tapi janganlah keinginan hati kita itu diajukan kepada Tuhan. Justru mari kita berbagi berkat dengan orang lain. Saya pernah mendapatkan kayak lotre begitu ya. Kami ke Amerika dengan kakak yang sakit jantung, dan tiba-tiba saya dan istri mendapat lotre dari ekonomi kelas naik bisnis kelas, dan karena kakak saya sakit jantung, kami berikan itu kepada kakak saya. Ya. Bagaimana sukacita ketika kita membagi berkat dengan orang lain itu luar biasa loh. Hormon dopamin itu rasanya ketika kita bisa jadi berkat itu luar biasa. Kita bisa menetapkan batas konsumsi, tidak membeli hanya untuk memuaskan ego. Lebih mengutamakan relasi dan pelayanan di atas materi. Apakah kita waktu-waktunya habis untuk belanja atau untuk bersaksi, berelasi dalam pelayanan? Saya sering diajak sama Jen sama Dokter Farida, Pak Yakub, kalau udah sehat, ayo besuk sana, besuk sini. Saya suka cita sekali. Merenungkan kembali tujuan hidup, apakah mengejar kekayaan atau kesetiaan pada Tuhan. Saudaraku, memang usia saya menjelang 70, ya. Saya memang tidak ingin ini dan itu. Tapi walaupun saudara masih muda, tidak ada salahnya juga memikirkan hal-hal yang kekal, yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Melatih kejujuran dalam ucapan dan tindakan tanpa kepura-puraan. Tidak hiperbola, tidak berlebihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, aplikasi praktis dari kejujuran adalah menggunakan harta untuk tujuan yang memuliakan Tuhan. Menggunakan talenta untuk berdampak bagi sesama. Mengatur pengeluaran berdasarkan kebutuhan, bukan tren. Walaupun silahkan ya, bukan berarti kuno, terus nggak boleh berhias, boleh enggak juga. Silakan. Ya. Tapi jangan, sekali lagi saya bilang itu jangan norak begitu ya. Memilih gaya hidup yang realistis, tidak berhutang demi gaya. Ya. Menjadi teladan kesederhanaan di keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Menghargai orang karena karakter, bukan karena status atau harta. Izinkan saya membacakan ayat-ayat mengenai kesederhanaan, saudara. Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kamu di sana, kamu di mana
hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Filipi 4 ayat 11-12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa segala sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dunia ini. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu nasihat Rasul Paulus yang sebelumnya kaya raya, saudaraku. Dia nasihatkan kepada anak rohaninya Timotius. Lukas 12 ayat 15. Kata Yesus lagi pada mereka, pada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini benar, saudaraku, karena saya sering melakukan konseling dengan orang yang berlimpah-limpah hartanya. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata, padanya serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai rasa takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. 2 Korintus 8 ayat 3, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, ya, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ketika itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Refleksi dari
kesederhanaan, saudaraku? Apakah gaya hidup saya mencerminkan kesederhanaan atau kesombongan terselubung? Bagian mana dari hidup saya yang paling sulit saya sederhanakan? Apakah saya mengukur kebahagiaan dari harta atau dari hubungan dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa mengajar anak atau generasi muda untuk hidup sederhana di tengah konsumtif? Apakah saya bersedia melepaskan sesuatu demi mengikuti Kristus? Dalam pertanyaan diskusi, saudara nanti bisa milih ya. Mengapa Kristus memilih hidup sederhana meski ia berhak atas segala kemuliaan? Apa perbedaan antara kesederhanaan yang rohani dan kemiskinan karena memang keterpaksaan, nggak punya apa-apa, ya miskin. Apa bedanya? Ya. Apa bedanya kesederhanaan dengan kemiskinan gitu ya? Bagaimana kita menjaga kesederhanaan di tengah kemajuan teknologi dan gaya hidup modern? Apa hubungan kesederhanaan dengan rasa cukup, contentment? Bagaimana kesadaran bisa menjadi kesaksian bagi dunia? Mari kita berdoa, saudara. Bapak di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman tentang kesederhanaan. Kami mau komitmen hidup tidak serakah, apa adanya sesuai kebutuhan. Yang lebih penting hidup kami melakukan kehendak-Mu, jadi dampak, dan tidak membuat orang lain menjadi iri hati. Lewat perkataan maupun perbuatan kami ya Bapak. Biarlah hari ini mensisa bulan ini juga tahun ini hidup kami lebih berpadanan kepada firman-Mu, kepada Kristus. Tidak pamer, tidak sombong, tidak serakah, dan tidak menimbulkan iri hati. Berkatilah hidup kami Tuhan, agar hidup kami jadi terang, jadi dampak dengan orang-orang sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Nah, amin. Terima kasih.